Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Kami dari kelompok 10 akan merepresentasikan proyek manajemen plan kami dengan judul adalah Sistem Informasi Pengawasan Pekerjaan Infrastruktur. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Arya Dulfitri Asari, ada Haigia Saveria, Gloria Florin Maitimu, Muhammad Irham Naufal, dan Faiza. Yang pertama mengenai pengenalan dari proyek ini, kami mengambil proyek ini dari aplikasi atau dari website PS kalau nggak salah namanya. Nah, di sini tuh dalam meningkatkan efektivitas dari efisiensi administrasi, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan infrastruktur di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertahanan, diperlukan adanya sebuah website atau sebuah sistem yang digunakan untuk menunjang tujuan-tujuan yang tadi telah disebutkan. Nah, aplikasi web yang akan dibangun ini akan memonitoring dan melakukan evaluasi atau MONEV terhadap program pembangunan infrastruktur. Nah, di samping itu juga Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan saat ini mendapat mandat baru dari Wali Kota untuk melakukan pengawasan terhadap capaian program pembangunan infrastruktur. Nah, dalam rangka efektivitas tersebut, dilakukanlah pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Nah, salah satunya adalah aplikasi yang menjadikan proyek untuk mendukung segala proses pekerjaan yang dilakukan. Nah, yang kedua di sini ada project scope management, di mana terdapat work breakdown structure-nya. Di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama mengenai pencapaian, terus ada perencanaan sistem, pengembangan sistem, pengujian, kemudian pelatihan pengguna, penerapan dan juga evaluasi. Nah, di sini juga ada beberapa poin-poinnya seperti gimana kita mengidentifikasi tujuannya, menganalisa kebutuhan, dan segala macamnya. Dalam perancangan sistem juga terlebih seperti membuat arsitektur teknis dari aplikasinya, membuat aplikasi UI-nya, UI UX-nya atau mendesain antar muka penggunanya, kemudian pengembangan sistemnya kita mengidentifikasi lingkungan pengembangannya, implementasi codingan yang sesuai dengan desain, kemudian integrasi modul-modul dan segala macamnya. Kemudian di sini ada pengujian yang melakukan unit testing, integration testing hingga nanti ke user acceptance testing. Kemudian ada pelatihan pengguna, kita melatih pengguna siapa stakeholder yang terlibat menggunakan aplikasi atau website yang dibangun. Kita ada pelatihan di sana, kemudian ada penerapan untuk proses deployment, konfigurasi, dan juga pasca deployment. Kemudian ada evaluasi, di mana nanti adanya monitoring dan evaluasi sistem. Jikalau ada feedback dan juga ada masukan atau masukan dari pengguna, kita bisa melakukan update secara berkala dan melakukan maintenance secara berkala. Mungkin detailnya ada di link yang telah dilampirkan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk poin 3 yaitu project time atau timeline-nya sendiri, kami membagi ke dalam beberapa fase seperti di WBS tadi. Untuk fase pertama yaitu perencanaan, kami mengambil 2 pekan awal dari total kurang lebih ada 10 pekan. Kemudian masuk ke perancangan sistem membutuhkan 3 minggu, yaitu mulai dari minggu pertama sampai minggu ketiga di bulan Maret. Kemudian untuk fase pengembangan, itu akan memakan sekitar 4 minggu, yaitu dari minggu ketiga bulan Maret sampai dengan minggu kedua bulan April. Kemudian bawah lagi, lanjut. Untuk
pelatihan pengguna itu memakan 1 minggu, penerapan juga 1 minggu, dan evaluasi di akhir itu membutuhkan 1 minggu. Kemudian untuk cost dari project ini sendiri, kami juga sudah merencanakannya sesuai dengan fase-fase dan tiap tahapan. Bisa ke bawah. Nah, untuk totalnya itu ada 236 juta. Itu sama dengan anggaran yang ditetapkan di dalam website LPSE. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Higgy Saveria. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Project Quality Management, di mana pada tahap yang pertama, seperti yang tadi dijelaskan, ada tahap perencanaan, di mana pada tahap perencanaan ini kita menetapkan standar kualitas untuk deliver proyek, lalu ada mengidentifikasi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai standar dari kualitas tersebut. Lalu selanjutnya mengembangkan rencana kualitas yang mendokumentasikan strategi untuk mencapai standar kualitasnya. Lalu selanjutnya ada perancangan sistem. Di sini untuk memastikan bahwa desain sistem ini memenuhi standar kualitas. Lalu melakukan juga review desain sistem dan juga mendokumentasikan desain sistem secara lengkap dan juga akurat. Selanjutnya ada pengembangan sistem, di mana di sini menerapkan praktik pengembangan perangkat lunak yang baik untuk memastikan kualitas kode yang dihasilkan. Lalu dilakukan juga pengujian unit dan pengujian sistem. Lalu untuk implementasi sistem, mengembangkan rencana implementasi yang memastikan transisi yang mulus ke sistem baru. Di sini juga melatih pengguna untuk menggunakan sistem baru dan juga memberi dukungan kepada pengguna selama proses implementasi. Lalu selanjutnya ada operasi dan pemeliharaan sistem, di mana di sini tahap untuk memantau kinerja sistem dan mengidentifikasi potensi masalah kualitas. Dilakukan juga pemeliharaan sistem secara berkelanjutan dan mengatasi masalah kualitas yang timbul. Lalu ada manajemen resiko, di sini mengidentifikasi resiko yang mungkin berdampak pada kualitas proyek, lalu mengembangkan rencana dan mengelola resiko, serta meminimalisir dampaknya. Lalu ada manajemen kualitas, di sini melakukan audit kualitas secara berkala untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi standar kualitas, lalu mengatasi masalah kualitas yang timbul, serta melaporkan kemajuan-kemajuan kualitas kepada stakeholder. Lalu ada tahap dokumentasi, di mana pada tahap ini mendokumentasikan semua proses dan aktivitas PKM yang dilakukan selama proyek, dan juga menyimpan catatan ataupun bukti-bukti yang menunjukkan bahwa proyek telah memenuhi standar kualitas. Lalu yang tahap terakhir itu ada komunikasi dan stakeholder management, di mana di sini berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder tentang status kualitas proyek, mengelola ekspektasi stakeholder, dan juga menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antara stakeholder terkait kualitas proyek. Lalu yang selanjutnya ada Project Human Research Management, di mana pada tahap perencanaan ini kita menetapkan kebijakan ataupun prosedur untuk mengelola biaya proyek, lalu mengidentifikasi sumber daya yang lakukan dan memperkirakan biayanya, serta menyusun anggaran proyek. Nah, pada perancangan sistem, itu merancang arsitektur sistem yang sesuai dengan kebutuhan proyek, merancang database, dan UI. Lalu untuk pengembangan sistem, ini mengembangkan kode dan juga menguji sistem. Lalu untuk implementasi sistem, ini memasang sistem di lingkungan produksi, melatih pengguna, dan melatih pengguna itu selama proses implementasi. Untuk operasi dan pemeliharaan sistem, ini mengoperasikan dan memelihara sistem secara berkelanjutan dan melakukan update dan juga upgrade secara berkala. Untuk manajemen resiko, ini mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi dan juga mengembangkan rencana yang mengelola resiko. Untuk manajemen kualitas, di sini memastikan bahwa proyek memenuhi standar kualitas dan mengatasi masalah-masalah yang timbul. Untuk dokumentasi juga mendokumentasikan semua aspek proyek, termasuk dari sistem, desain sistem, kode program, dan rencana pengujian. Lalu memastikan bahwa dokumentasi lengkap, akurat, dan up to date. Lalu komunikasi dengan stakeholder ini yang secara efektif dan juga dapat mengelola ekspektasi dari stakeholder dan menyelesaikan konflik. Lalu di sini ada untuk human research-nya, untuk perencanaan ini kita membutuhkan project manager, engineer, analis, planner, dan
scheduler ini untuk satu orang, lalu untuk perencanaan sistemnya ini ada arsitek sistem, database, dan UI UX itu masing-masing 1 orang, dan pengembangan untuk programmer dan tester masing-masing 2 orang. Lalu untuk implementasi sistem ada project manager dan trainer itu 1 orang, dan sistem implementer itu 2 orang. Lalu ada untuk operasi dan pemeliharaan sistem, ada administrator sistem dan helpdesk itu masing-masing 1 orang, dan juga untuk manajemen risiko terdapat project manager dan risk analyst masing-masing 1 orang, dan untuk manajemen kualitas terdapat QA engineer yaitu 1 orang, dan untuk dokumentasi terdapat technical writer yaitu 1 orang, dan komunikasi dan stakeholder management ini terdapat project manager dan communication specialist ini masing-masing 1 orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gloria. Baik, selanjutnya itu project communication management, di mana komunikasi dalam tim akan dilakukan melalui platform kolaborasi online seperti Microsoft Teams dengan kontak personil. Pertama ada eksekutif sponsor, di mana eksekutif sponsornya itu adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pertemuan diadakan tatap muka atau panggilan konferensi atau email sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada project team member, di mana itu merupakan semua anggota tim yang dilakukan pertemuan tim projectnya diadakan setiap minggu. Kemudian pertemuan tatap muka atau panggilan konferensi serta penggunaan alat kolaborasi online seperti Microsoft Teams untuk berkomunikasi sehari-hari. Yang ketiga yaitu ada stakeholders, di mana stakeholders-nya ini adalah hal ini STMT yang komunikasinya dijadwalkan setiap sebulan sekali atau lebih sering jika diperlukan. Pertemuan ini merupakan tatap muka atau panggilan konferensi serta email untuk mengirim informasi tertulis. Selanjutnya yaitu ada project risk management, di mana project risk ini terdapat risk register yang merupakan daftar potensi resiko proyek, termasuk resiko teknis, resiko keterlambatan, resiko anggaran, dan juga resiko lainnya yang mungkin terjadi mempengaruhi proyek. Di mana nama-nama resikonya list dari resiko proyek tersebut, yang pertama itu mungkin ada keterlambatan proyek dengan kemungkinan terjadinya sedang, kemudian dampak yang ditimbulkan yaitu gagalnya penyelesaian proyek sistem informasi pengawasan pekerjaan infrastruktur atau CP tepat waktu, kemudian berpotensi menghambat pengawasan pekerjaan infrastruktur dan pencapaian target pembangunan, di mana pengendaliannya dapat dikendalikan dengan menyusun perencanaan proyek yang matang dan rinci, kemudian mempertimbangkan seluruh aspek dan potensi kendala, melakukan monitoring dan evaluasi proyek secara berkala untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan dan mengambil langkah korektif sedini mungkin. Selanjutnya ada membangun komunikasi yang efektif antar semua pihak yang terlibat dalam proyek untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian waktu. Selanjutnya yaitu ada melebihi anggaran, di mana tingkat kemungkinan terjadinya itu sedang, dampaknya itu terjadinya pembengkakan biaya proyek CP, berpotensi mengganggu program lain dan berakibat pada inefisiensi anggaran. Untuk pengendaliannya yang bisa dilakukan yaitu melakukan perhitungan anggaran proyek secara cermat dan teliti, mempertimbangkan seluruh komponen biaya yang diperlukan, kemudian melakukan kontrol dan monitoring terhadap penggunaan anggaran proyek secara berkala untuk memastikan efisiensi dan menghindari pemborosan. Yang ketiga yaitu mencari alternatif solusi yang lebih hemat biaya jika memungkinkan tanpa mengabaikan kualitas dan fungsionalitas proyek. Yang ketiga itu adalah kegagalan proyek, di mana kemungkinan terjadinya rendah dengan dampak gagalnya proyek itu secara keseluruhan yang mengakibatkan pada kerugian finansial yang besar dan kegagalan dalam mewujudkan sistem pengawasan pekerjaan infrastruktur yang efektif. Sehingga pengendalian yang bisa dilakukan yaitu yang pertama melakukan studi kelayakan yang menyeluruh sebelum memulai proyek untuk memastikan kelayakan dan viabilitas proyek, kemudian memilih vendor atau developer yang kompeten, dan yang ketiga yaitu menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi risiko yang bisa menghambat proyek tersebut. Risiko yang keempat yang memungkinkan terjadi yaitu kegagalan sistem, di mana tingkat terjadinya sedang dengan dampaknya ketidakmampuan sistem
untuk beroperasi sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan. Kemudian langkah pengendaliannya yaitu melakukan pengujian seluruh sistem sebelum diluncurkan, dan juga menyiapkan backup sistem yang teratur dan mengimplementasikan mekanisme pemulihan bencana atau disaster recovery. Selanjutnya itu kinerja sistem, di mana untuk kemungkinan terjadinya yaitu tinggi, dan dampak yang diinginkan adalah sistem yang lambat atau tidak responsif. Dengan pengendaliannya yaitu mengoptimalkan kode program dan melakukan pemantauan kinerja secara rutin, menyediakan infrastruktur yang memadai seperti server yang cepat dan bandwidth yang cukup. Yang keenam yaitu adalah keamanan data, di mana tingkat terjadinya mungkin sedang, yang berdampak pada kebocoran atau pencurian data, sehingga langkah ininya adalah mengimplementasikan enkripsi data, melakukan audit keamanan secara berkala, dan juga menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi. Selanjutnya itu adalah ketersediaan sumber daya, di mana tingkat terjadinya itu rendah. Kemudian dampak yang diinikan adalah kekurangan tenaga kerja atau keahlian yang diperlukan dalam menghambat progres proyek, sehingga langkah pengendaliannya yaitu merekrut tenaga kerja tambahan atau outsourcing, kemudian melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan juga melakukan tenaga ahli dari pihak ketiga jika diperlukan. Yang kedelapan yaitu kurangnya pelatihan dan dukungan pengguna, di mana tingkat kemungkinannya itu rendah. Dampak yang ditimbulkan adalah pengguna yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mungkin tidak dapat memanfaatkan sistem dengan efektif. Sehingga langkah pengendalian yang bisa dilakukan yaitu menyediakan pelatihan berkelanjutan, membuat materi pelatihan yang komprehensif, dan juga menyediakan dukungan teknis dan bantuan pengguna. Yang ke-9 yaitu regulasi dan kebijakan, di mana tingkat terjadinya rendah, dengan dampak perubahan regulasi atau kebijakan yang tidak diantisipasi dapat mengakibatkan proyek tidak sesuai dengan aturan hukum, di mana langkah pengendaliannya yaitu melakukan pemantauan regulasi secara rutin, melakukan penyesuaian cepat terhadap perubahan regulasi, dan juga berkoordinasi dengan pihak hukum untuk memastikan kepatuhannya. Dan yang terakhir yaitu terjadinya bencana alam, di mana tingkat kemungkinannya terjadinya itu rendah, yang dampak yang diakibatkan yaitu bencana alam mungkin seperti banjir atau gempa bumi, dan juga langkah pengendaliannya yaitu menyusun rencana kontingensi, mengasuransikan proyek terhadap risiko bencana alam, dan juga menyediakan backup off-site untuk data dan sistem. Selanjutnya yaitu adalah matriks risiko, di mana matriks yang menilai tingkat dampak dan probabilitas dari setiap risiko yang terdaftar, sehingga dapat ditentukan risiko mana yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Di mana pada risiko keterlambatan proyek, kemungkinan dari skala 1-5 angkanya di 3 dengan dampaknya 5. Jadi jika tingkat risikonya itu 15, hingga itu menjadi kategori risiko yang tinggi. Dengan langkah mitigasinya, manajemen waktu yang efektif dan buffer waktu. Untuk melebihi anggaran, tingkat kemungkinannya 3, dampaknya 4. Jadi jika dikalikan tingkat risikonya itu 12, sehingga kategori risikonya di tingkat sedang. Dengan langkah mitigasinya, pengendalian biaya dan monitoring anggaran. Risiko yang ketiga yaitu kegagalan proyek, dengan kategori risiko sedang, dan langkah mitigasinya memecahkan masalah yang mengakibatkan pada kegagalan proyek. Yang selanjutnya itu kegagalan sistem, di mana tingkat risikonya tinggi, dengan langkah mitigasinya pengujian menyeluruh backup sistem. Kemudian ada kinerja sistem dengan tingkat risiko yang tinggi, dan langkah mitigasinya optimasi kode pemantauan kinerja. Kemudian risiko keamanan data dengan tingkat risikonya sedang, dan langkah mitigasinya enkripsi data, audit keamanan rutin. Selanjutnya ada ketersediaan sumber daya yang dampak risikonya itu sedang, dengan langkah mitigasi rekrutmen tambahan atau outsourcing. Dan selanjutnya yaitu kurangnya pelatihan, dengan tingkat risiko yang sedang, langkah mitigasinya adalah pelatihan berkelanjutan, dan juga adanya dukungan pengguna. Yang ke-9 yaitu regulasi dan kebijakan, di mana ini tingkat risikonya rendah,
dengan pemantauan regulasi dan penyesuaian cepat. Dan yang terakhir yaitu terjadinya bencana alam dengan resikonya rendah dan langkah mitigasinya adalah rencana kontingensi asuransi dan juga asuransi proyek. Berdasarkan matriks resiko di atas yang sudah dibuat, resiko yang dapat kemungkinan terjadi tinggi dan dampak yang signifikan harus menjadi prioritas utama untuk kita kendalikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faiza. Baik, saya akan menjelaskan tentang Project Procurement Management. Berikut adalah yang dibutuhkan untuk proyek sistem informasi pengawasan kerja infrastruktur. Yaitu pertama ada server Dell PowerEdge R740, yang kedua itu laptop Dell XPS 15, ketiga Cisco router ESR 4451, habis itu Cisco Switch Calestis 9300, setelah itu Google Cloud, setelah itu Western Digital MyCloud X2 Ultra Storage, setelah itu MPC Smart UPS 1500 FVA, setelah itu Microsoft SQL Server, setelah itu Visual Studio Code, setelah itu GitHub Enterprise, dan terakhir itu Jira. Yang ke-10 saya ingin menjelaskan tentang Project Stakeholder Management. Yang pertama itu ada Stakeholder Register. Untuk bagian-bagiannya yaitu pertama ada Muhammad Irham Naufal sebagai Project Manager dan contact information-nya yang tertera. Yang kedua itu ada Arya Dul Fitri, itu posisinya sebagai software developer dan dia sebagai team member. Setelah itu ada Higya Safiria, posisinya sebagai deployment specialist. Project itu team member, project role ya. Habis itu setelah itu ada saya, Faiza Putri Zulfikar, posisinya itu monitoring dan evaluation specialist, project role-nya itu team member. Yang terakhir itu ada Gloria Florin Maitimu, dia itu posisinya quality assurance engineer, project role team member. Untuk kedua itu matrix stakeholder, measure of success-nya itu yang pertama itu waktu, priority-nya itu yang pertama expectation-nya itu proyek selesai dalam 60 hari tanpa keterlambatan. Guidelines-nya buat jadwal proyek yang rinci dan monitor kemajuan setiap hari. Untuk harga itu biaya proyek tidak melebihi anggaran yang lebih dari yang telah ditetapkan. Habis itu lakukan kontrol biaya ketat. Yang ketiga itu sistem functionally. Itu sistem informasi memiliki semua fitur yang dijanjikan dan berfungsi dengan baik. Itu buat spesifikasi fungsional yang jelas, adakan tes Q&A dan validasi fitur secara menyeluruh. Habis itu ada user satisfaction, itu priority-nya kedua, pengguna akhir merasa puas dengan kemudahan penggunaan dan performa sistem. Caranya itu adakan sesi pelatihan dan demo untuk pengguna akhir untuk melakukan survei kepuasan pengguna setelah peluncuran. Setelah itu ada regulatory compliance, sistem sesuai dengan semua peraturan dan standar yang berlaku. Caranya libatkan ahli kepatuhan regulasi selama pengembangan. Habis itu ada data security, itu data pengguna dan proyek terlindungi dengan baik dari ancaman keamanan. Caranya itu implementasikan praktik keamanan terbaik, adakan audit keamanan berkala. Setelah itu ada scalability dan performance, priority-nya itu kedua, artinya sistem mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan data tanpa degradasi performa. Caranya itu rancang arsitektur yang scalable. Yang terakhir itu ada, kedua dari terakhir itu ada training dan support. Itu priority-nya kedua, artinya tim dan pengguna akhir mendapat pelatihan dan dukungan yang memadai untuk menggunakan sistem. Caranya itu sediakan modul pelatihan dan sesi Q&A, dan pastikan ada tim dukungan yang responsif. Yang terakhir itu risk management, priority ke-1, artinya itu fungsinya risiko proyek diidentifikasi dan dikelola secara proaktif untuk menghindari dampak negatif daripada proyek. Caranya itu buat rencana manajemen resiko, adakan review resiko secara berkala dan update mitigasi resiko. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.